Gimana kabarnya teman-teman? Gimana saumnya? Dengar-dengar kalian punya saingan nih dalam urusan takjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana saumnya? Dengar-dengar kalian punya saingan nih dalam urusan takjil. Ada yang ramai tuh di Instagram, di TikTok juga seru tuh. Ada yang rebutan takjil, dan rebutannya itu dengan orang yang bukan Islam. Islam dengan orang Kristen, dengan Buddha dan sebagainya. Kalau saya lihatnya justru itulah hebatnya Ramadan, bisa membuat orang yang bahkan dia bukan Islam pun dia ikut menikmati Ramadan. Karena dalam selain Ramadan tuh belum tentu bisa seperti itu. Tapi hebatnya Ramadan itu bisa seperti itu. Cuman yang jadi masalah adalah ini kita yang muslim, yang mukmin merasa tersaingi. Kan aneh. Kok bisa-bisanya merasa tersaingi dengan urusan takjil? Padahal kan harusnya nih kita sebagai umat Islam tuh berlomba-lomba itu bukan dalam urusan takjil. Ayatnya saja menyebutkan kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam takjilan. Ngapain? Itulah kenapa bagi kita umat Islam kan aneh banget ya kalau misalkan kita jadi merasa tersaingi dengan hal itu. Harusnya kita itu merasa tersaingi dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kita. Karena kalau melihat dari bagaimana orang-orang terdahulu, jadi saya ingat kisah sahabat Rasulullah itu antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar adalah orang yang senantiasa selalu menyegerakan diri, berlomba-lomba dengan siapapun dalam hal kebaikan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengalahkan beliau dalam hal kebaikan. Maksudnya orang terbaik setelah Nabi itu adalah Abu Bakar. Ini ada ketika perang Tabuk, kalau tidak salah, ketika perang Tabuk itu, Umar itu selalu mengingat, selalu merenung bahwasannya Abu Bakar senantiasa menghabiskan hartanya untuk dibelanjakan dalam peperangan. Sehingga ketika perang Tabuk, Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," jadi sambil membawa harta yang beliau miliki itu, "Ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan hartaku untuk peperangan ini, untuk dibelanjakan di jalan Allah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan di rumah, wahai Umar?" Kemudian beliau menjawab, "Aku tinggalkan setengahnya." Nah, jadi setengah harta kekayaan Umar bin Khattab Umar berikan untuk umat Islam. Hebat banget tuh. Kebayang, ada yang punya, misalkan, pernah nggak kita berpikir untuk memberikan semua atau setengahnya harta yang kita miliki, itu untuk Islam? Jauh banget kita berpikir sampai sana. Kadang-kadang untuk kotak amal aja yang lewat, kita masukin 100.000 aja agak berat tuh. Ini Umar bin Khattab, beliau memberikan setengah harta yang beliau miliki. Beliau memberikan harta setengah dari harta yang beliau miliki untuk umat Islam. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar, beliau juga bilang, "Ya Rasulullah, aku tadi mendengar bahwasannya Umar memberikan hartanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk umat Islam. Aku pun demikian. Aku akan berikan seluruh harta yang kupunya." Kemudian, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan?" "Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya." Artinya, aku meninggalkan keluargaku untuk menjadi tanggungannya Allah dan Rasulnya. Artinya, biarkan Allah yang menjadi pelindungnya, biarkan Allah yang menjadi memberikan rezeki kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Melihat itu, Umar bin Khattab merasa, kalah lagi nih. Itu hebatnya Abu Bakar, jadi memang beliau tuh dalam hal kebaikan tidak kalah dengan para sahabat yang lain. Kemudian kisah yang lain, ini sama antara Abu Bakar dengan Umar. Jadi Abu Bakar adalah orang yang tadi selalu
menyegerakan dalam hal kebaikan. Sehingga ketika bertemu dengan orang lain, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Beliau adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada siapapun. Sampai suatu ketika Abu Bakar bertemu dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Artinya menunggu Umar mengucapkan salam terlebih dahulu. Akhirnya Umar mengucapkan salam dan dijawab oleh Abu Bakar. Namun hal itu mengganggu Umar karena ini tidak biasanya nih. Kok bisa-bisanya Abu Bakar seperti itu? Tidak seperti biasanya. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dan Umar menganggap ini ada masalah nih, seolah-olah ada masalah kayaknya Abu Bakar seperti punya masalah dengan saya. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bertemu dengan Abu Bakar pada tadi, tapi dia tidak mengucapkan salam kepadaku sampai aku mengucapkan salam kepadanya." Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, mendengar itu, Rasulullah kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, aku mendengar dari Umar bahwasannya engkau tidak mengucapkan salam kepada Umar. Kenapa engkau berlaku demikian?" Karena ini nggak biasanya nih, Abu Bakar nggak biasanya seperti ini. Karena biasanya Abu Bakar itu mengucapkan salam duluan kepada siapapun. Karena tidak mau kalah dalam hal kebaikan. Selalu menyegerakan kebaikan. Pokoknya berlomba-lomba dengan siapapun dalam kebaikan. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar engkau bersabda, barang siapa yang menyegerakan salam kepada saudaranya, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Dan aku menginginkan Umar mendapatkan istana itu." Hebatnya Abu Bakar dan hebatnya Umar bin Khattab itu sampai ke ranah itu. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalam hal itu. Bukan berlomba-lomba dalam berburu takjil. Nah ini kita nih saat ini, padahal mereka tuh jaminan surga loh. Abu Bakar dan Umar itu udah jaminan surga. Nah sedangkan kita saat ini, surga bagi kita itu belum tentu. Surganya belum tentu, yang kita buru malah takjil. Kan aneh. Itu aneh banget, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang justru menyegerakan dalam kebaikan. Karena sebetulnya perbedaan itu sebetulnya adalah ujian. Jadi kalau memang Allah menghendaki, sebetulnya Allah itu bisa menjadikan semua manusia itu dalam satu umat saja. Cuman Allah itu ingin menguji kita sehingga dijadikan beberapa umat, berbeda-beda umatnya, dan itu dijadikan ujian. Maka bersegeralah dalam kebaikan. Itu kalau tidak salah ada dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat ke-48. Saya lupa lagi redaksinya seperti apa, cuman intinya seperti itu. Jadi Allah memberikan kepada kita itu, menjadikannya beberapa umat itu karena tujuannya adalah untuk menguji, bukan hal takjil gitu, diujinya itu bukan hal itu. Karena kalau misalkan kita saingan dengan urusan takjil, ya kita udah kalah duluan kita tuh. Kan mereka mah berburu takjil udah dari jam 4, kita makan masih bertahan hidup jam segitu tuh. Jadi ngapain kita saingan dalam urusan takjil? Justru bagaimana kita bisa saingan dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kita, lebih baik dalam hal urusan akhirat daripada kita. Sehingga minimal kalau kita kalah dalam hal takjil dengan orang-orang yang dia bukan Islam, kita tidak kalah dalam hal urusan untuk masuk surga. Nah, itulah beberapa kisah tadi bagaimana sebetulnya memang ada perlombaan, ada berlomba-lomba dalam Islam itu memang ada, diperbolehkan dia, tapi bukan dalam urusan takjilnya, tapi dalam kebaikan. Itulah beberapa kisah, sedikit kisah yang ada pernah terjadi di antara para sahabat kaitan dengan kebaikan. Mudah-mudahan spirit itu, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada dalam diri kita, bukan hanya dalam berlomba-lomba dalam takjil, walaupun memang menyegerakan berbuka itu bagusnya, tapi enggak gitu juga. Niatan kita, misalkan kita punya niat untuk bersedekah lewat jajan, ya monggo saja itu, tapi enggak gitu maksudnya konsepnya. Ada hal yang lebih
baik untuk kita perlombakan ketimbang kita lomba-lomba mencari takjil. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.